Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu ولا يخذله ولا يغضبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajazu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci satu sama lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi atau saling mendiamkan satu sama lain, enggak menyapa, kemudian enggak perhatian. Yang dilarang oleh Nabi SAW. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Jadi dia nyerobot tatkala berjualan, atau menyerobot yang dibeli oleh saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, ketahuilah sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi seorang muslim yang lain. Maka la yadhlimuhu, tidak boleh dia saling menzalimi. Wala yahdhaluhu, dan enggak boleh dia saling menghinakan, menelantarkan. Wala yaghdibu, dan juga tidak berdusta sesama kaum muslimin.
Wala yahqiruhu, dan juga tidak menghina atau meremehkan salah seorang di antara muslim. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, wa yushiru ila qalbihi wa yushiru ila sadrihi salasa marat. Kemudian beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai orang yang buruk, ayyah qira'ahul muslim, tatkala dia menghinakan atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullu muslimin ala muslimin haram, setiap muslim bagi orang muslim yang lain adalah haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya gak boleh ditumpahkan, gak boleh dibunuh. Jadi gak boleh saling membunuh sesama muslim apapun keadaannya, selama dia adalah seorang muslim, maka pada asalnya haram untuk dibunuh, kecuali bihaqil Islam, berdasarkan hak dari Islam. Apa maksudnya kecuali berdasarkan hak Islam? Ketika syariat Islam menetapkan dia boleh dibunuh, maka dia boleh dibunuh. Selebihnya maka dia tidak boleh dibunuh, apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Maka muslim, seorang muslim, alal muslim, bagi seorang muslim lain haram. Apanya? Damuhu, darahnya nggak boleh ditumpahkan. Apalagi kalau masih menduga-duga saja, wah si fulan terduga kemudian dibunuh, maka ini haram, nggak boleh secara syar'i. Semuanya harus sesuai dengan syar'i. Ditetapkan oleh syariat dia boleh dibunuh, maka boleh. Atau ditetapkan oleh hakim, penguasa, pemimpin kaum muslimin, bahwasanya dia hadnya adalah dibunuh, maka boleh dia dibunuh. Selebihnya haram. Karena Islam menjaga darah, menjaga nyawa dari seorang muslim. Kemudian apalagi yang haram? Maluhu, hartanya haram. Hartanya enggak boleh diambil dengan tanpa hak. Wa irduhu, dan juga kehormatannya haram, nggak boleh dihinakan, nggak boleh dizalimi. Ini adalah nasihat dari Nabi SAW. Banyak sekali nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu saja dari nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat Rasulullah SAW, yaitu yang paling pertama, la tahasadu, janganlah saling hasad. Di sini ada jangan hasad, jangan mencari-cari kesalahan, la tanajashu, kemudian wala tabaghadu, dan jangan saling membenci satu sama lain, memusuhi, mendiamkan. Ini semua bisa kita lihat terkumpul di dalam satu poin atau satu titik, yaitu hasad. Apa? Hasad. Orang kalau sudah hasad, kadang dia pasti mencari-cari kesalahan orang lain. Orang kalau sudah hasad, dia akan membenci. Orang kalau hasad, dia akan saling mendiamkan. Bahkan kalau hasad, dia akan berusaha membunuh, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini bahaya dari hasad. Maka yang insya Allah akan kita bahas satu poin ini. Insya Allah nanti pada pertemuan yang lain kita akan bahas yang selanjutnya dari wasiat-wasiat Nabi SAW. La tahasadu, janganlah saling hasad. Hasad ini banyak sekali bahayanya. Di antaranya adalah sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya hasad ini akan merusak amalan seseorang. Sebagaimana api melahap kayu bakar, rusak amalnya semua dikarenakan sebab hasad. Dan hasad ini adalah termasuk salah satu bukti bahwasanya seorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan beriman kepada takdir. Dan hasad ini adalah merupakan salah satu bentuk seseorang itu enggak beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hasad dikatakan tidak beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kita akan mengetahui ketika kita tahu pengertian dari hasad. Para ulama menjelaskan tentang pengertian dari hasad sebagaimana disebutkan oleh jumhur para ulama, bahwasanya hasad adalah seseorang berharap hilangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain.
Dan nikmat itu bisa apa saja, bisa berupa harta, bisa berupa kedudukan, bisa berupa keluarga, bisa berupa ilmu. Pokoknya setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, maka orang yang hasad itu adalah orang yang tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan, dan dia berharap agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Maka hasad ini sangat bahaya. Dia merupakan bentuk tidak beriman kepada takdir. Kenapa? Segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan. Allah menetapkan si fulan mendapatkan harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan si fulan memiliki keluarga yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan si fulan memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi. Orang yang hasad benci terhadap hal tersebut. Ketika seseorang benci terhadap apa yang telah Allah tetapkan, berarti dia benci terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau benci terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala tidak beriman terhadap takdir. Kenapa? Ketika seorang beriman terhadap takdir, dia harus ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tanda-tanda kesempurnaan dari agama seseorang adalah tatkala dia mencintai untuk dirinya atau mencintai untuk saudaranya yang dia cinta untuk dirinya. Ketika dia suka mendapatkan kenikmatan, maka dia harus juga suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Imam Nawawi menyebutkan dalam hadis arba'in ya, tentang sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia itu bisa mencintai apa? Untuk saudaranya segala sesuatu yang dia cinta apabila hal itu ada pada dirinya. Kalau dia senang mendapatkan harta yang banyak misalkan, maka ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan yang harta yang banyak, maka dia juga harus senang meskipun dia tidak mendapatkannya. Jadi setiap kalau dia senang mendapatkan itu, maka dia juga harus senang orang lain mendapatkan itu semua meskipun dia tidak memilikinya. Contoh, dia senang ketika memiliki mobil yang bagus. Misal, meskipun dia belum bisa memiliki mobil yang bagus, maka dia juga harus senang ketika orang lain memiliki mobil yang bagus. Rumah yang bagus misalkan. Ketika dia senang memiliki rumah yang bagus, maka dia juga harus senang ketika melihat orang lain memiliki rumah yang bagus. Kemudian ketika seseorang senang memiliki keluarga, memiliki anak yang soleh, solehah, maka dia pun juga harus senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan tersebut meskipun dia belum mendapatkannya. Ini adalah merupakan kesempurnaan dari Islamnya seseorang, kesempurnaan dari iman seseorang. Maka hasad ini adalah merupakan salah satu tanda seseorang itu tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang tidak beriman kepada takdir Allah, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sempurna terhadap segala sesuatu, sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam perbuatannya. Maka ketika seorang tidak beriman kepada takdir, berarti dia tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam takdirnya, sempurna di dalam ilmunya. Maka orang hasad ini adalah merupakan ciri dari orang yang tidak beriman atau tidak sempurna keimanannya. Maka perlu kita ketahui, hasad ini banyak sekali bahayanya. Di antara bahaya hasad lagi adalah seorang ketika memiliki hasad ada dalam dirinya dan dia tidak berusaha menghilangkan, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia nggak akan pernah merasakan kenikmatan ada pada dirinya. Kenapa? Dia dipenuhi oleh hasad terus-menerus. Maka hendaknya seorang berusaha untuk menjauhi hasad, menjauhi keburukan-keburukan hasad. Jumhur menyebutkan bahwasanya hasad adalah seseorang menginginkan hilangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam Majmu' Fatawa beliau menyebutkan tentang pengertian dari hasad. Kata beliau, al-hasadu huwal bughdhu wal karahiyatu lima yarahu min husnil hal al-mahsud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hasad itu adalah al-bughdhu, seorang itu membenci
wal karahiyah, dan tidak suka, lima yarahu min husnil hal, ketika dia melihat keadaan yang baik. Keadaan siapa? Keadaan al-mahsud, keadaan orang yang dia hasati tadi. Maka sekali lagi, pengertian dari hasad adalah seseorang tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut, berharap hilang kenikmatan tersebut dan berusaha untuk menghilangkannya. Dan hasad ini adalah sesuatu yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menaruh perhatian besar di dalam masalah hasad. Ada satu surat yang termasuk dari salah satu surat yang diperintahkan untuk dibaca berulang-ulang, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq. Ini diperintahkan untuk sering dibaca berulang-ulang ketika hendak tidur, untuk zikir pagi dan petang. Dan di dalam surat tersebut ada perlindungan dari hasidin idza hasad, perlindungan dari orang-orang yang memiliki hasad tatkala dia berusaha merealisasikan hasadnya dia. Ini Allah Subhanahu wa taala menaruh perhatian penting tentang masalah hasad. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Hasad itu merupakan sifat manusia, bahkan sifat manusiawi. Kenapa disebutkan sifat manusiawi? Karena setiap orang itu akan dihinggapi hasad. Dan yang menyebabkan terbunuhnya manusia pertama kali, atau penyebab pertama kali manusia dibunuh di atas muka bumi ini, siapa? Anaknya Adam. Dikarenakan sebab apa? Hasad. Hasad dia ketika saudaranya diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut. Perhatikan tatkala kami menceritakan naba'a bnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah dua anak Adam yang mana mereka berkurban, diterima salah satunya dan tidak diterima yang satunya lagi. Maka yang tidak diterima kurbannya ini, dia mengatakan apa? La'aqtulannak, maka aku akan membunuhmu. Ini dikarenakan sebab hasad, membunuh jiwa pertama kali di dunia dikarenakan sebab hasad. Maka setiap orang ini gak selamat dari hasad. Bahkan bisa dikatakan hasad ini adalah sikap manusiawi. Maka hendaknya seorang memperhatikan hal ini agar dia tidak terjatuh kepada keburukan. Ketika hasad itu adalah sifat manusia, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa keadaan menyikapi sifat ini. Yang pertama, ada orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan orang dengan sebab hasad tadi, dengan segala cara. Ini yang pertama. Dia apa? Mengikuti hasad. Dia malah apa? Berusaha untuk merealisasikan hasad yang masuk dalam dirinya. Dia apa? Dia berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang dengan melakukan segala cara. Benar-benar dia berusaha untuk menghilangkan. Misal orang punya mobil, maka mobilnya dia coret-coret atau digembos bannya atau dirusak. Kemudian orang punya rumah, dia lempar pakai batu dan yang lainnya. Pokoknya dia berusaha untuk merusak dan menghilangkan kenikmatan tadi. Yang pertama. Yang kedua, orang hasad pada orang lain. Kalau yang tadi yang pertama, dia merealisasikan hasadnya. Dan ini adalah perbuatan yang tercela, dia berdosa. Kemudian yang kedua, ada orang yang hasad terhadap orang lain, namun dia tidak merealisasikan hasad yang dia rasakan tadi.
Yang jelas dia nggak suka, benci aja, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Ini tingkatan yang kedua di bawahnya. Dan Hasan Al-Basri menjelaskan hasad yang ini tidak seperti hasad yang pertama. Apa? Hasad yang tidak tercela. Dari satu sisi. Kenapa? Karena dia tidak merusak dan tidak mendolimi orang lain. Namun tercela dari sifat, kenapa dia mengikuti hasad? Dia tidak berdosa karena dia tidak berdosa karena dia tidak mendolimi orang lain, namun dia mendapatkan kerugian karena dia mengikuti hasadnya. Gak tenang hatinya, gak ridho. Kemudian yang ketiga, hasad. Dia ini hasad, iri lah istilahnya seperti itu. Kenapa orang lain mendapat dan aku gak dapat? Namun dia tidak ingin kenikmatan orang lain tadi hilang. Dan para ulama membedakan antara hasad ini dengan hasad yang sebelumnya dengan istilah apa? Ghibthah. Dia iri dengan kenikmatan yang ada pada orang lain, namun dia tidak ingin kenikmatan tersebut hilang. Gak ingin kenikmatan tersebut hilang. Hanya saja dia itu merasa ada sesuatu yang mengganjal, kurang suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Kenapa bukan saya mendapatkan kenikmatan? Kenapa dia mendapatkan kenikmatan? Saya lebih berhak untuk mendapatkan kenikmatan daripada dia. Tapi dia gak berharap kenikmatan tersebut hilang. Ini tingkatan yang berikutnya. Kemudian yang keempat, dia gak pernah menuruti hasadnya dia. Dia langsung dihilangkan. Ketika melihat si fulan lebih dari dia, muncul nih sifat-sifat merasa dirinya lebih berhak dan yang lainnya, maka dia berusaha menghilangkan. Tidak, Allah Maha tahu. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Dia ingat hadis Nabi SAW bahwasanya termasuk bentuk beriman kepada takdir adalah ketika seseorang mengimani segala sesuatu yang Allah tetapkan tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset. Jadi kalau memang hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk seseorang, maka orang itu pasti akan mendapatkannya. Kalau sesuatu itu ditetapkan untuk dirinya, maka pasti akan sampai pada dirinya. Enggak perlu dia membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain. Cukup ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ini tingkatan yang keempat, atau keadaan yang keempat dari manusia. Yang pertama, berusaha menghilangkan kenikmatan orang. Ini tercela. Yang kedua, dia berharap hilang tapi nggak berusaha menghilangkan atau nggak ada tindakan. Ini juga tercela, namun dia tingkatannya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, dia iri, namun tidak ingin kenikmatan orang tadi hilang. Kemudian yang keempat, dia menghapusnya. Bahkan dia berusaha untuk menambah kebaikan kepada orang lain. Mendapatkan kenikmatan, maka dia doakan. Dan ini adalah sifat orang yang beriman. Sifat yang bisa diambil ketika seseorang merealisasikan hadis tadi yang kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa? Al-muslimu akhul muslim. Udah merasa menjadi saudaranya. Dia gak mendzaliminya, kemudian tidak merendahkannya. Yang pertama menzalimi, hasad. Yang pertama, tingkatan pertama, dia zalim, berusaha menghilangkan. Kemudian yang kedua, dia juga berharap hilang. Apa? Bughd, benci. Kemudian yang ketiga, apa? Dia tidak berusaha menghilangkan, tidak membenci, tapi masuk pada tingkatan yang berikutnya, yahqiruhu. Apa? Merendahkan orang. Aku seharusnya lebih pantas, kenapa dia yang dapat? Tiga-tiganya celah. Namun yang keempat,
dia sebutkan dalam hadis tadi yang kita sebutkan, maka dia telah sampai atau dia berada pada tingkatan al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara dari seorang muslim yang lain. Sehingga apa? Dia tidak membencinya, enggak hasad, tidak merendahkannya, tapi malah dia senantiasa menolong dan membantunya. Ini keadaan yang keempat. Dan yang keempat ini adalah merupakan kesempurnaan dari iman seseorang. Dia sempurna iman dia. Ini keadaan manusia. Ada 4 keadaan. Dan hasad pun memiliki tingkatan-tingkatan, gak sama antara tingkatan-tingkatan hasad tadi. Yang pertama, orang yang hasad itu berkeinginan untuk menghilangkan kenikmatan orang lain dan berusaha untuk merealisasikannya. Bisa jadi dengan cara mengambil, mencuri, merampas agar kenikmatan itu pindah ke dia, atau menghilangkannya atau merusaknya sehingga tidak berpindah kepada siapapun atau tidak berada pada orang yang memilikinya. Maka ini adalah tingkatan yang pertama, berusaha menghilangkannya. Kemudian yang berikutnya, dia berkeinginan untuk menghilangkan kenikmatan tersebut, atau dia berkeinginan, hanya keinginan tingkatannya, untuk berpindah kepada dirinya, meskipun dia tidak merealisasikannya. Hampir sama dengan keadaan manusia yang kedua. Ini tingkatan kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, termasuk hasad, adalah dia menghalang-halangi orang lain mendapatkan kenikmatan. Termasuk hasad. Kalau yang pertama, orang lain sudah mendapatkannya. Yang kedua, orang lain juga sudah mendapatkannya. Yang pertama, dia berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut dengan memindahkan kepada dirinya atau pindahkan kepada orang lain. Pokoknya jangan kepada dia. Yang kedua, dia berangan-angan pindah kepadanya meskipun gak ada realisasi. Yang penting dia berharap berpindah kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia menghalang-halangi orang lain mendapatkan kenikmatan. Ini termasuk hasad. Contoh, ini banyak contohnya di dalam kehidupan sekolah, belajar, pesantren, dan yang lainnya, kuliah misalkan. Kenapa? Ketika dia mengetahui sesuatu, ada yang nanya, dia gak mau ngasih tahu. Kenapa? Khawatir yang nanya tadi dia jadi lebih pinter, jadi lebih tahu misalkan. Maka ini termasuk dari hasad. Dia membiarkan orang lain berada di atas kebodohan, di atas kejahilan. Karena apa? Gak pengen dia itu diungguli oleh orang lain. Gak mau dia itu dikalahkan oleh orang lain. Maka ini adalah hasad. Kemudian keadaan hasad yang berikutnya adalah dia gak pengen orang lain itu lebih dari dia. Dia hanya pengen sepantar dengan dia, atau pengen seperti apa yang dia inginkan. Ini juga merupakan tingkatan atau bagian dari hasad. Maka hendaknya seseorang berusaha menjauhkan segala bentuk hasad yang ada dalam dirinya. Intinya mudah saja di dalam memahami hasad. Ketika seseorang merasa tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya, di saat itulah dia terkena penyakit hasad. Kemudian ketika dia merasa gak suka orang lain lebih dari dia, itulah hasad. Ketika dia merasa dirinya lebih berhak daripada orang lain, itu adalah hasad. Ketika dia merasa bahwasanya orang lain itu tidak seharusnya
mendapatkan ini dan itu, harusnya yang berhak itu adalah dia, ini adalah hasad. Pokoknya segala sesuatu yang merupakan bentuk ketidaksukaan terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu adalah hasad. Mau dia merealisasikan, mau tidak merealisasikan, maka semuanya adalah hasad yang tercela, hasad yang enggak diperbolehkan. Hendaknya dia perhatikan. Kemudian hasad ini memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan seseorang, baik kehidupan orang yang hasad maupun kehidupan orang yang dihasadi. Adapun bahaya dari orang yang hasad itu jelas, tidak lapang dadanya, sempit hatinya, senantiasa benci, nggak tenang, kemudian senantiasa hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran. Ini bahaya dari hasad atau dampak jelek dari hasad yang ada pada diri seseorang. Kemudian bahaya hasad dari orang yang dihasati, ya, artinya dari sisi orang yang dihasati dia akan mendapatkan bahaya. Maka bagaimana cara menghilangkan bahaya tersebut? Kita nggak pernah tahu ada orang yang hasad kepada kita. Maka di sana Nabi SAW memberikan satu wasiat kepada kita untuk meminimalisir sehingga nggak ada orang yang hasad kepada kita. Kata Nabi SAW, ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Ista'inu, tolonglah, bantulah, ala qadha'i hawaijikum bil kitman, membantu untuk merealisasikan hajat-hajat kalian, keinginan-keinginan kalian, bil kitman, dengan apa? Dengan diam. Diam-diam saja. Misalkan kita pengen pergi haji misalkan, udah nggak usah selama 10 tahun sebelum keberangkatan dia woro-woro dulu. Wah, insya Allah saya 10 tahun lagi haji, insya Allah nanti begini dan begitu. Udah diam-diam saja, tahu-tahu berangkat aja. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena setiap orang yang mendapatkan kenikmatan pasti akan ada yang hasad dengan dia. Pengen beli mobil misalkan, ya udah diam-diam aja, tahu-tahu beli. Nggak usah, wah saya pengen beli mobil, punya duit begini. Belum beli, tapi sudah sebar-sebar berita. Kenapa? Akan banyak orang yang hasad kepadanya, pasti ada yang hasad. Maka untuk meminimalisir orang yang hasad, diam. Tapi kalau sudah terlanjur dan ada orang yang hasad, bagaimana kita menghadapi orang yang hasad? Maka yang pertama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang hasad kepada kita, bagaimana menyikapinya? Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Pertama bertawakal kepada Allah. Kenapa? Allah lah yang menjaga kita. Ketika kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada satupun yang mampu memudaratkan kita. Nabi SAW telah menyebutkan hal itu. Walaupun seluruh manusia, walaupun ditambah jin, mereka saling membantu untuk memberikan kemudaratan kepada seorang, maka enggak akan pernah bisa memudaratkannya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi dia. Cukup, udah enggak perlu siapa lagi, enggak perlu siapapun. Ketika seorang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan takut sedangkan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa? Bagaimana dia khawatir? Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi orang yang hasad, pertama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, bertakwa kepada Allah. Jangan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya.
Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka, makar mereka, keburukan mereka enggak akan sedikit pun mendatangkan kemudaratan bagimu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah menolong orang-orang yang bertakwa. Kalau dia ditolong oleh Allah, enggak ada lagi yang bisa memudaratkan dirinya. Kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad. Tadi kita sebutkan surat yang disunahkan untuk sering-sering dibaca. Jadikan zikir pagi dan petang, dijadikan doa sebelum tidur, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di sana di akhir surat min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan dari orang-orang yang hasad. Kemudian yang berikutnya, jangan sering-sering menceritakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sering-sering menceritakan. Karena ini cerita tentang kebaikan, cerita tentang kenikmatan ini membuka pintu hasad. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Tatkala apa? Yusuf bermimpi melihat bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadanya. Lalu bapaknya berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatik fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka nanti akan membuat makar, sehingga mereka nanti akan hasad kepadamu. Jangan cerita-cerita, sudah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita syukuri, enggak perlu kita rame-rame. Enggak perlu kita cerita-cerita. Bersyukur terhadap kenikmatan itu tidak dengan di broadcast, disebar, diceritakan kemana-mana. Enggak, cukup bersyukur kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu cara kita bersyukur kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, menyikapi orang yang hasad adalah jangan menyibukkan diri kita dengan orang hasad tadi. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Jangan menyibukkan diri dengan mereka. Biarkan saja. Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjelaskan bahwasanya jika ada orang yang hasad, maka enggak perlu kita tanggapi, enggak perlu kita takut, enggak perlu kita khawatir, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena hasad itu adalah penyakit. Maka enggak perlu kita menanggapi penyakit, maka jangan kita tanggapi penyakit tersebut. Dan dia itu akan semakin menguat ketika kita tanggapi. Ketika ditanggapi, maka hasad itu akan semakin menguat. Jadi biarkan saja, orang hasad udah doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Jangan ditanggapi, jangan kita takut. Pokoknya ketika ditanggapi dia akan semakin menjadi-jadi. Udah, biarkan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kenikmatan kita hilang, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan dia hilang. Enggak perlu kita khawatir lagi. Maka jangan berlebihan. Kemudian senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang hasad, kemudian kita menyembunyikan diri, kemudian tidak melakukan sesuatu, maka ini juga sesuatu yang salah. Tapi senantiasa bersikap ikhlas. Misal, seorang pengen umroh, pengen pergi umroh, kemudian ada orang yang hasad, gitu kan. Kemudian dia diomongin, wah itu si fulan umroh itu nggak peduli sama tetangganya itu miskin, dia nggak mau ngasih ini dan itu. Pokoknya dicela sama orang hasad. Maka dia nggak perlu peduli dengan perkataan mereka. Sudah, ikhlaskan.
Kalau kita niat untuk melakukan suatu ibadah, kita punya kenikmatan, udah ikhlas dalam melakukan apapun yang kita inginkan. Jangan pedulikan dengan orang-orang yang hasad. Kalau kita peduli, maka kita nggak akan jadi melakukan ibadah tersebut. Kemudian sabar menghadapi orang yang hasad. Itu adalah ujian kita semua. Hasad itu sifat manusiawi. Maka bersabar. Sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, senantiasa bersabar menghadapi mereka. Sabar menghadapi orang-orang yang hasad. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada orang-orang yang hasad. Kenapa kita berbuat baik kepada mereka? Mereka itu sedang sakit. Maka hendaknya kita, jika kita merasa sebagai saudaranya, kita berusaha mengobatinya dengan bersikap baik. Bahkan ketika mereka berusaha untuk melakukan keburukan kepada kita, maka kita tetap berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Meskipun mereka melakukan keburukan, meskipun mereka berusaha menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita jangan membalasnya. Balas dengan kebaikan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fussilat, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu tidak pernah sama sampai kapanpun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Pokoknya setiap ada yang berbuat kepada kita, balas dengan yang lebih baik. Orang berbuat baik, balas dengan yang lebih baik. Orang berbuat buruk, bukan balas dengan yang lebih buruk, tapi idfa billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik pula. Maka ketika ada orang yang hasad, tetap balas dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idfa billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Enggak boleh seseorang membalas dengan lebih buruk. Balas dengan yang lebih baik. Kemudian maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kalau mereka zalim kepada kita, serahkan semuanya kepada Allah, kita nggak pernah rugi. Seseorang dizalimi itu nggak rugi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dalam keadaan yang jauh lebih baik, bahkan dalam keadaan yang sangat kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua yang diambil oleh orang dalam keadaan zalim. Maka ingat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Ketika beliau berkata kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu dia bawa amalan ibadah yang banyak pada hari kiamat, namun ibadahnya itu dia ambil diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka orang yang dizalimi dia nggak akan pernah rugi. Kenapa? Hartanya nggak kembali dunia nggak masalah. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik, bahkan yang sangat dia butuhkan, yaitu apa? Pahala kebaikan. Di dunia dia nggak punya kebaikan, tapi dia bersabar ketika dizalimi. Nggak kuat puasanya, nggak kuat sholatnya, hanya biasa-biasa aja. Bukan seorang penuntut ilmu yang banyak ilmunya, bukan orang yang banyak amalnya, tapi apa? Dia bersabar ketika orang-orang berbuat zalim kepada dia. Dia dipukul, bersabar. Dihina, bersabar. Diam, serahkan semuanya kepada Allah. Nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dikarenakan kesabaran dia. Kenapa? Setiap kezaliman yang dia rasakan di dunia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya, diberikan. Kalau ada yang mencela mencaci dia, bersabar, maka nanti pada hari kiamat kebaikan dari orang yang mencela dia diberikan kepadanya. Kalau nggak punya, keburukan yang pernah dia lakukan diambil diberikan kepada orang yang mencela dia, mencela, menghina, merendahkan, pokoknya segala bentuk kezaliman. Orang dizalimi dia nggak akan pernah rugi.
Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang beruntung ketika dia bersabar dan ihtisab. Maka bersabar ketika ketika ada orang yang hasad kepadanya. Nabi SAW ketika ada yang menyakitinya, bersabar, bukan membalas dengan keburukan, bahkan mendoakan dengan doa yang baik. Apa doa Nabi SAW? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka enggak tahu. Nabi dizalimi, malah mendoakan kebaikan kepada mereka. Maka kalau seorang ini benar-benar mengetahui hakikat dari dizalimi, maka dia akan bersyukur ketika dizalimi. Kenapa bersyukur ketika dizalimi? Timbangan amal dia, atau dia itu sudah memiliki tabungan timbangan kebaikan yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari kiamat. Ya, tapi bukan berarti kita berharap banyak orang yang berbuat zalim kepada kita, bukan. Tapi ini sebagai bentuk dorongan semangat agar kita bersabar ketika kita dizalimi. Ketika kita dizalimi, bersikap sabar, bersabar saja sudah. Kenapa? Gak akan pernah rugi orang yang dizalimi itu. Justru orang yang dizalimi itu adalah orang yang beruntung. Balasannya bukan dunia, balasannya bukan duit, balasannya bukan mobil, bukan rumah, tapi apa? Pahala yang bisa mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan sikap orang-orang yang hasad kepadanya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang doa Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan 4 hal ketika ada yang zalim kepada kita atau ada yang hasad kepada kita. Yang pertama, maafkan saja. Yang kedua, memintakan ampun kepada orang yang berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, memberi udzur kepada mereka karena mereka enggak tahu. Kemudian yang keempat, faedah yang dapat kita ambil adalah bahwasanya para nabi SAW mereka itu adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Gak ada nabi yang menginginkan keburukan kepada umatnya. Ini faedah yang dapat kita ambil dari doa Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita contoh yang sangat luar biasa menghadapi orang-orang yang zalim. Itu apa? Bersabar, balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan tidak selamanya dengan sikap, dengan tindakan, tapi doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Maka setiap doa, apalagi ketika dizalimi, akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Setiap doa yang isinya kebaikan, apalagi ketika dia dizalimi, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat berdoa kepadanya, walaka bimislin, dan engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Maka hendaknya kita banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, ketika ada orang yang hasad kepada kita, maka hendaknya kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan yang kita tidak sadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan adanya orang yang hasad kepada kenikmatan tersebut. Bisa jadi kita kurang bersyukur, bisa jadi kita tidak menunaikan hak dari kenikmatan tersebut. Allah memberikan kenikmatan kepada kita ilmu misalkan. Kemudian ada orang yang hasad kepada kita, maka kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Bisa jadi apa? Ada hak yang belum kita tunaikan dari ilmu yang kita miliki. Tidak mengamalkannya, tidak mengajarkannya. Demikian ketika seorang mendapatkan kenikmatan harta, ada yang hasad, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia tidak menunaikan zakatnya. Bisa jadi dia tidak bersedekah, bisa jadi dia tidak bersyukur atas kenikmatan tersebut. Maka hendaknya dia senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, menguatkan keimanan dia, menguatkan tauhid dia, menguatkan akidah dia, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Ini sikap yang hendaknya diperhatikan ketika menghadapi orang-orang yang hasad. Dan hasad ini memiliki banyak sekali sebab. Bagaimana hasad itu bisa muncul? Dari arah mana hasad itu muncul? Yang pertama, hasad itu muncul dikarenakan sebab permusuhan dan kebencian. Ketika seorang sudah benci, maka akan terus hasad.
Kalau seorang musuhan, sampai kapanpun akan terus hasad. Jadi dia ketika seorang benci kepada orang lain, maka dia akan hasad terus. Ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, apa sih? Kenapa begini dan begitu? Ini diantara sebab hasad. Pertama, pemusuhan dan kebencian. Maka jangan sekalipun kita memasukkan kebencian dan permusuhan di dalam hati kita kepada siapapun. Kemudian yang berikutnya, cinta terhadap dunia. Orang kalau cinta terhadap dunia akan gampang hasad. Kenapa? Dia akan melihat kenikmatan yang lebih besar ada pada orang lain yang tidak dia dapatkan. Dia cinta terhadap dunia, dia senang dengan motor mewahnya dia misalkan. Ketika melihat ada motor yang lebih mewah lagi, hasad dia. Pokoknya setiap orang cinta terhadap dunia akan mudah terjangkiti hasad. Kemudian pelit, berbagi kebaikan kepada orang lain. Nah, ini juga muncul hasad. Dia punya ilmu, punya pengetahuan, punya harta, nggak mau berbagi, nggak pengen orang lain mendapatkan kenikmatan seperti apa yang dia dapatkan. Ini bisa menimbulkan hasad. Imannya lemah, kemudian dia sombong, tidak ingin dikalahkan orang lain, takut disaingi, takut rizkinya diambil orang. Maka ini semua akan mendatangkan hasad atau menimbulkan hasad. Maka cara menghilangkan hasad, jauhi hal-hal ini. Tinggalkan kebencian, tinggalkan permusuhan, buang jauh-jauh cinta terhadap dunia. Kemudian selalu berbagi, menolong orang lain, merendahkan diri di hadapan orang lain. Apa maksudnya merendahkan diri di hadapan orang lain? Tidak menyombongkan dirinya. Memuliakan seseorang atau memuliakan orang lain. Ini adalah hal-hal yang bisa melindungi kita dari hasad. Sekali lagi, hasad ini adalah sifat manusiawi. Siapapun bisa terjangkiti. Namun hasad ini bisa dihilangkan dengan apa? Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, hasad akan hilang. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Setelah menyebutkan tentang hasad, tentang permusuhan, tentang kezaliman, kemudian menyebutkan tentang takwa. Maka takwa itu bisa melindungi kita semua dari semua keburukan. Segala keburukan yang ada itu bisa dihilangkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqomah di atas petunjuk, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.